melalui sifatnya. Itu yang kita perhatikan aja sih. Biasanya pikiran kita tidak kemana-mana. Jadi nanti tetap kita terpusatnya di napas kita. Mungkin seperti itu sih. Karena mungkin kemarin-kemarin sholat kita masih belum mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri kan yaitu dikatakan ketika sholat kita tercengang melihat kebesaran Tuhan ya. Ketika kita berdiri Allahu Akbar, kita menyaksikan Tuhan nih. Karena Sayyidina Ali berkata seperti ini, saya tidak mau sholat ketika saya tidak bertemu Tuhan. Tapi itu tadi saya bilang, yang dikatakan sir rahasia ini sudah tidak boleh diucapkan sih. Kalau ketika sudah tahu dibungkus dengan diam kita yang paham. Yang dikhawatirkan orang yang belum mempelajari ini dikhawatirkan salah paham. Oleh sebab itu kan ya kita dipesan-pesani jangan sekali-kali kita mengaku-ngaku menjadi Tuhan, menjadi Nabi, jangan sekali-kali. Tapi tahu nih hakikatnya siapa. Ampun siapa ini, nah, yang wujud siapa, yang ada siapa. Secara sempurna yang dimaksudkan di sini artinya menimba ilmu itu tidak berhenti kepada fikih, nahwu dan sorobnya saja, tidak berhenti di syariatnya saja, harus disempurnakan. Kenapa? Karena tanpa disempurnakan yang dikhawatirkan ilmu yang kita pelajari bagus, tetapi kitanya karena tidak paham dengan kesempurnaan ilmu, yang dikhawatirkan timbul yang namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau syirik yang zahir mudah dilihat, zamannya Fir'aun kan pada menyembah berhala patung nggih. Kalau sekarang yang dikatakan syirik khafi yang tersembunyi yang seperti apa? Salah satu contoh, ketika orang berbuat ibadah, mengerjakan sholat, ketika dia yang merasa sholat, akhirnya dia mengharapkan imbal balik. Seperti orang kerja itu ketika bekerja mengharapkan uang gaji. Ya. Seperti itu orang yang sholat masih menginginkan pahala, artinya dia merasa dia yang sholat, dia yang mampu mengerjakan ibadah, minta ditukar dengan surga, disitulah sudah dikatakan syirik khafi. Jadi bagaimana hukumnya? Hukumnya maksiat di dalam ketaatan, walaupun 70 tahun rajin ibadah, tidak pernah ketinggalan sholat jamaah, tetapi ujung-ujungnya masuk neraka juga. Kasihan enggak? Kasihan. Kenapa? Karena enggak mengaji. Kenapa enggak mengaji? Karena belum paham bahwa mengaji itu harus sampai ke hakikat. Jangan hanya di syariatnya lalu berhenti. Ketika orang mondok, pulang mondok 5 tahun, pulang merasa selesai. Kita ini dari lahir sampai nanti berpulang ke rahmatullah, kita diwajibkan untuk belajar. Tidak boleh berhenti. Kalau kita berhenti, merasa cukup ilmu kita, merasa alim, merasa hebat, lah disitulah kita dikatakan sombong.
walaupun ustadz, walaupun kiai, walaupun ulama, mereka harus terus belajar. Ya, tidak boleh berhenti. Karena ilmu Tuhan sangatlah luas. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengaku yang paling alim, yang paling hebat ilmunya, tidak boleh. Karena di perguruan ini ada pepatah mengatakan pian ini beserta ulun belajar sampai bungul. Paham gak pian? Kita ini belajar kalau bisa sampai kita ini sampai kepada tahapan bodoh. Bagaimana seperti itu? Artinya bodoh itu sampai kita terbangun kesadaran diri yang hakiki bahwa yang pintar, yang berilmu, yang mempunyai wawasan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah dikatakan seperti ilmu padi, semakin mengaji semakin hilang rasa ego, kesombongan dan keakuan diri. Nah, artinya kan tidak ada kata-kata kita untuk sombong. Karena semakin kenal harusnya semakin malu sama Tuhan. Ya, oleh sebab itu malam ini kita akan mengkaji kembali rahasia diri di sebalik diri. Artinya yang dikatakan rahasia diri itu siapa? Yang dikatakan rahasia diri ialah sir. Dikatakan sir itu rahasia. Rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan itu yang mana? Yang dikatakan nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kaji kembali supaya kita tidak lupa jati diri kita, nggih. Nggih, maaf ya. Lepas. Nggih. Jadi ini sangatlah penting karena ini pondasi daripada nantinya kita bersahadat. Ini awal mula kita dikatakan diakui Islam di sisi Tuhan. Karena kebanyakan manusia saat ini, mohon maaf ya, tanpa mengurangi hormat, tidak ada rasa untuk merendahkan. Kita hanya berniat untuk saling mengingatkan, tidak pula merasa yang paling benar ya. Kebanyakan manusia pada saat ini di titik akhir zaman dikatakan kebanyakan manusia Islam di sisi manusia saja. Kenapa? Karena syahadatnya sebatas dilafazkan di lisan saja. Kenapa? Karena belum bertemu dengan yang disaksikan. Syahadat itu haruslah menyaksikan. Dengan cara apa? Dengan cara berilmu. Setelah berilmu harus jalannya meniadakan diri. Barulah terlihat hakikat yang berdiri sendiri, itu yang kita saksikan. Lalu kita baru bisa bersahadat. Itulah sahadat hakiki namanya. Barulah setelah mampu kita bersahadat hakiki, dikatakanlah kita diakui keislamannya di sisi Tuhan Zat yang Maha Suci. Karena ini sangat rawan. Akhir zaman ini sangat banyak yang belum memahami syahadat itu sendiri. Karena jikalau kita hanya Islamnya diakui di sisi manusia, rawan kita akan celaka. Karena Islam itu yang pertama, masih ingat Islam artinya suci. Yang kedua masih ingat Islam ialah
selamat. Bagaimana bisa selamat kalau tidak menuju kepada kesucian? Arti kesucian ialah menggugurkan yang namanya kesyirikan. Nah, ya, makanya malam ini kita kaji kembali. Ya. Rahasia diri di sebalik diri. Ternyata di sebalik diri ialah yang mempunyai nama di dalam sifat 20. Yang pertama kali ialah, masih ingat sifat 20? Wujud. Sifat wajib bagi Tuhan. Wujud sifat wajib bagi Tuhan. Artinya hanya Tuhan yang boleh memakai sifat itu. Okay? Nah, di sini kita kupas rahasia yang wujud, karena ternyata selama ini banyak manusia yang lupa akan kewujudan yang ada, yang nampak di tubuh yang dikatakan insan kamil mukamil. Okay? Kita awali dari yang pertama, supaya jelas. Nah, habis ini insya Allah kita Islam indallah. Allah habis ini kita syahadatnya diterima dan dikatakan kita sudah bersyahadat hakiki. Di sini ketika Tuhan masih sendirian, dikatakan ini makom ketuhanan. Terlihat ya, makom ketuhanan itu yang ada apa ini? Makom yang kosong, belum ada siapa-siapa, belum ada siapapun, hanya Tuhan semata waktu itu. Dikatakan hanya zat yang ada, zatul budi itu hanya zat yang ada. Karena Tuhan ketika sendirian bingung, ketika sendirian tidak ada yang menyebutnya, tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang dikatakan hamba, tidak ada yang dikatakan Tuhan. Lalu Tuhan ingin dikenal. Ketika Tuhan ingin dikenal, maka Tuhan menzohirkan, mentajalikan, mewujudkan daripada bagian dirinya dengan sifat jalal dan jamalnya dibenturkan. Lalu yang dari kosong itu tadi, tajalilah yang dikatakan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kosong mulai tampak. Yang tampak apa? Yang tampak zatnya, yang dikatakan terima kasih Dani. Yang dikatakan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, paham ya? Dari yang kosong karena ingin dikenal, lalu menjahirkan pertama kali yang dikatakan nurullah. Inilah yang disebut rahasia Tuhan. Sir yang diberi asma. Asmanya siapa? Allah. Jadi Allah ini sir Tuhan. Nurullah zatnya Allah. Bukan tuh. Paham? Ya. Maksudnya apa? Jangan sampai kita menyembah nama. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.